Selamat pagi Sobat Migas, kami dari Kepegawaian dan Organisasi Dijen Migas akan menyampaikan mengenai cara penyusunan SKP bagi jabatan pimpinan tinggi atau JPT alias Eselon 2. Kita mulai ya, yuk disimak baik-baik. Nah, Sobat Migas, sebelum kita menyusun SKP JPT, kami ingin mengingatkan kembali mengenai apa itu SKP. Sesuai dengan pasal 1 PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Sobat Migas, tahukah kamu bahwa pada tahun 2021 ini merupakan periode transisi kinerja pegawai negeri sipil, sehingga kita akan menyusun SKP periode Januari sampai dengan Juni menggunakan format sesuai dengan Per-KBKN nomor 1 tahun 2013 dan menyusun SKP periode Juli sampai dengan Desember menggunakan format baru sesuai dengan PP nomor 30 tahun 2019 dan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Sobat Migas, menurut kamu susah nggak sih penyusunan SKP menggunakan format yang baru? Mungkin bukan susah ya Sobat Migas, tetapi kita belum terbiasa saja menggunakan format yang baru. Yuk kita lihat persamaan dan perbedaan SKP format lama dan format baru. Proses penyusunan SKP format lama dan format baru dilakukan dengan memperhatikan perencanaan strategis instansi pemerintah atau Renstra, perjanjian kinerja atau PK, organisasi dan tata kerja, uraian jabatan, dan atau SKP atasan langsung. Nah, sekarang kita lihat bedanya yuk. Udah siap belum? Ini dia bedanya. SKP lama menggunakan kalimat kegiatan seperti menyusun, mengumpulkan, menyetujui. Sedangkan SKP yang baru atau SKP New Era menggunakan kalimat output. Lalu, di SKP yang baru ini, atau SKP New Era, kita akan berjumpa dengan matriks peran hasil. Matriks peran hasil ini berisi peran koordinator atau ketua dan anggota tim kerja atau kelompok kerja. Dan yang terakhir adalah adanya form keterkaitan SKP dengan butir kegiatan JFT. Ini hanya berlaku untuk jabatan fungsional saja ya, sedangkan pelaksana tidak perlu. Kita main kuis yuk Sobat Migas. Apakah contoh berikut termasuk ke dalam pencapaian atau output, aktivitas, atau kategori? Contoh nomor 1, menyusun materi sosialisasi RB. Kita lihat ya, ternyata menyusun materi sosialisasi RB adalah sebuah bentuk kegiatan. Yang kedua, verifikasi berkas pengajuan RKBI disampaikan tepat waktu. Kita lihat ya. Oh, ternyata verifikasi berkas pengajuan RKBI disampaikan tepat waktu ini merupakan bentuk kalimat pencapaian atau output. Yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi ini masuk dalam kategori ya. Kemudian, memberikan bimbingan kerja kepada pegawai di tim kerja. Kira-kira masuk yang mana ya? Ternyata memberikan bimbingan kinerja masuk pada kategori kegiatan. Dan yang terakhir, kepuasan pelayanan internal. Kira-kira masuk di mana ya? Output, kegiatan, atau kategori? Ya, betul. Untuk kepuasan pelayanan internal masuk pada kategori pencapaian atau output. Siapa yang berhasil menjawab semua dengan benar? Yeay, selamat ya. Sekarang kita akan masuk ke agenda inti kita. Mari kita menyusun SKP bagi JPT. SKP JPT disusun melalui tahap berikut. Yang pertama yaitu melihat gambaran organisasi pada rencana strategis dan perjanjian kinerja. Kemudian, yang kedua, kita akan menyusun rencana SKP-nya, dan yang ketiga, menyusun manual indikator. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sebelah kanan ini sudah terlihat formulir perjanjian kinerja dari Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tahun anggaran 2021. Ada 11 sasaran kegiatan, dan juga ada 11 indikator kinerja kegiatan. Sudah ada target dan juga satuannya. Untuk formulir perjanjian kinerja ini, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan serta target dan satuannya, ini kita bisa pindahkan ke dalam form SKP bagi JPT. Oke, ini dia contohnya. Jadi, karena tadi adalah SKP dari Bapak Ses, maka di kolom atas kita tuliskan pegawai yang dinilai adalah Bapak Alimuddin Baso.
Kemudian pejabat penilai kinerja adalah Profesor Insinyur Tutuka Aryaji. Untuk sasaran kegiatan dalam perjanjian kinerja, kita akan masukkan ke dalam rencana kinerja. Kemudian indikator kinerjanya akan masuk ke dalam indikator kinerja individu. Kita masukkan juga targetnya. Ini adalah penyusunan SKP periode Juli sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Sobat Migas, kinerja utama apakah yang harus ada dalam PK atau bisa ada tambahan yang lain ya? Kinerja utama bisa ditambahkan dengan yang lain, yaitu yang pertama, direktif atau penugasan dari pimpinan instansi atau pejabat pimpinan tinggi di atasnya. Direktif atau penugasan disusun beserta indikator kinerja individu dan juga targetnya. Kemudian yang kedua adalah dapat ditambahkan juga dengan inisiatif strategis dan atau rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran kinerja dalam PK atau Renstra. Jangan lupa, inisiatif strategis ini atau rencana aksi juga harus disusun beserta indikator kinerja individu dan juga targetnya. Lalu di sini ada satu contoh di mana kita memberikan highlight kuning. Kenapa ya diberikan highlight kuning? Yuk kita lihat. Rencana kinerja SES adalah terwujudnya sikap profesionalitas ASN di Migas. Indikatornya apa? Indikatornya adalah indeks profesionalitas ASN di Migas. Karena IP ASN ini bersifat kumulatif, maka di target minimal ini kita tuliskan dengan pencapaian pada semester yang pertama. Dan di maksimal ini kita tuliskan dengan target yang akan kita capai di tahun 2021 ini. Sudah cukup jelas ya? Mudah kan? Oke, kita lanjut ya. Setelah kita menyusun SKP ini, selanjutnya adalah kita akan membuat manual IKU. Ini adalah contoh manual IKU dari Indeks Profesionalitas ASN di Migas. Di sini kita bisa melihat untuk indeks IPASN atau indeks profesionalitas ASN di Migas itu terdiri dari 4 komponen, yaitu dimensi kualifikasi dengan bobot 25%, dimensi kompetensi dengan bobot 40%, dimensi kinerja dengan bobot 30%, dan dimensi disiplin dengan bobot 5%. Apa sih manual IKU itu? Manual IKU merupakan informasi tentang suatu indikator kinerja utama secara lengkap yang disusun berdasarkan format yang telah terstandar. Seperti tadi contohnya, kita bisa melihat informasi lengkap tentang indeks profesionalitas ASN di Migas. Setiap informasi yang ada dalam manual IKU itu perlu kita pahami bersama untuk kepentingan pencapaian kinerja kita. Oke, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Migas.